Selamat pagi, siang, ataupun malam untuk Pak Gregorius. Kali ini saya, Aisyah Nurul Organi, akan menjelaskan tentang nomor 3, TAPNet dari ujian tengah semester Deep Learning. Jadi yang pertama, apa itu TAPNet? TAPNet itu adalah model neural network untuk data tabular. Diperkenalkan pertama kali itu sama Google Cloud oleh tahun 2019. Terus TAPNet itu pakai mekanisme attention untuk memilih dan memproses feature secara adaptif. Jadi sehingga dia tuh lebih efisien sama lebih mudah dipresentasikan daripada ANN biasa. Di sini tujuan TabNet itu adalah untuk meningkatkan akurasi, terus interpretabilitas dengan feature selection yang terintegrasi. Jadi pendekatannya tuh pakai decision step berurutan yang memilih subset fitur di setiap langkah dengan attention mask. Hasilnya model itu bakal lebih efisien sama performanya lebih bersaing dengan metode tree based. Di sini ada gambaran arsitekturnya. Jadi tablet itu terdiri dari beberapa decision step yang berjalannya itu berurutan. Setiap step punya dua komponen, yaitu feature transformer sama attentive transformer. Jadi feature ini akan diproses bertahap, lalu hasil dari setiap step akan digabung dan menghasilkan prediksi akhir. Ini di sini ada contohnya, jadi nanti feature-feature. Jadi ini di sini ada contohnya. Jadi di bagian kiri semua feature itu masuk. Dan awal tuh dia akan diproses sama feature transformer. Habis itu dia akan masuk ke step 1 sama step 2. Ini di sini decision step-nya itu ada dua, step 1 sama step 2. Di bagian kiri, jadi nanti semua feature akan masuk dan diproses awal oleh feature transformer. Dan setelah itu dia akan masuk ke beberapa decision step. Jadi di sini tuh decision step-nya ada dua, satu sama dua ini. Habis itu, yang pertama dia akan masuk ke attentive transformer dan akan ngasilin mask untuk pilih fitur yang penting. Kedua, feature transformer akan memproses fitur yang udah dipilih tadi. Lanjut, di sini tadi seperti yang udah dijelasin tadi kan setiap decision step tuh punya dua komponen utama. Ini salah satunya ada feature transformer. Jadi feature transformer ini tugasnya untuk kelola feature yang terpilih untuk jadi representasi nonlinear. Dia tuh pakai GLU dan residual connection. Pakai GLU untuk kontrol nonlinearitas. Habis itu dia pakai normalisasi untuk stability sama residual connection untuk training biar gak ngalamin Varnesian gradient. Ini yang kedua dia ada attentive transformer. Dia jadi attentive itu untuk menghasilkan attention mask untuk menentukan fitur mana yang akan penting di setiap step. Dia tuh masknya bernilai antara 0 sampai 1, dipengaruhi oleh informasi sebelumnya dan akan membantu model fokus pada fitur yang paling relevan. Ini cara kerjanya. Jadi yang pertama itu dia modelnya akan menghitung mask untuk pilih fitur yang penting. Terus kedua subset fitur diproses. Yang ketiga periode diperbarui agar fitur yang sama nggak digunain secara berulang. Jadi proses ini akan diulang terus setiap decision step. Ini ada kelebihannya. Jadi yang pertama itu ada interpretability. Karena kita tuh bisa ngeliat fitur mana yang penting. Terus yang kedua ada efficiency. Karena kita tahu nggak semua fitur diproses sekaligus. Yang ketiga ada performa yang tinggi, jadi dia tuh sering kompetitif sama model-model kayak XGBoost gitu-gitu. Selain kelebihan, ada juga kekurangannya, jadi ini ada beberapa limitasinya. Yang pertama, hyperparameternya itu cukup sensitif dan perlu tuning, jadi implementasinya tuh lebih kompleks. Terus, kadang butuh data yang lebih banyak juga, dan interpretasi attention-nya tuh perlu validasi tambahan kayak SHA. Ini ada rekomendasinya, jadi saran-saran. Untuk implementasi, kita bisa lakukan pre-processing kayak scaling, encoding, dan lain-lain. Terus kita bisa coba beberapa jumlah decision step. Abis itu kita bisa gunain cross-validation atau CV untuk evaluation. Abis itu kita optimalkan dengan inference yang digunakan pas production. Jadi intinya TabNet itu ngegabungin semua performa dan interpretasi. Jadi intinya TabNet itu gabungin performa sama interpretabilitas melalui feature selection berbasis attention. Dengan eksperimen sama tuning yang tepat, pasti TabNet itu akan sangat efektif untuk data yang tabular. Terima kasih.